Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mufairul Amin, semester 5A, Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview jurnal dosen Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana, yaitu jurnal dosen Dedi Mulyadi yang berjudul Innovation Fungsi Perguruan Tinggi di Tengah Pusaran Pemilihan Kepala Daerah tahun 2018. Pembahasan A. Peran perguruan tinggi dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2018. Pemilihan umum atau pemilu di Indonesia merupakan salah satu sarana demokrasi, pesta demokrasi yang merupakan perwujudan tatanan kehidupan bernegara yang berkedaulatan rakyat, pemerintahan dari dan untuk rakyat. Pelaksanaan pemilu dapat berdimensi 3 capaian, diantaranya A. Lewat pemilu kita dapat menguji hak-hak politik rakyat secara masif dan serempak. B. Melalui pemilu kita dapat berharap terjadinya proses rekrutmen politik secara adil, terbuka, dan kompetitif. C. Melalui pemilu kita dapat menginginkan adanya pola pergiliran kekuasaan yang damai. Dengan demikian, maka pemilu ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sebuah sistem demokrasi yang sedang berkembang di Indonesia pada saat ini, khususnya mengenai pelaksanaan demokrasi lokal. Babak baru dalam penyelenggaraan demokrasi lokal di Indonesia sejak bulan Juni tahun 2005, kepala daerah (gubernur, bupati, dan wali kota) yang sebelumnya dipilih melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, yang hasilnya dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi, bahkan kecenderungan politik dagang sapi, yang mengakibatkan ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap hasil dari proses demokrasi perwakilan tersebut. Dengan demikian, pilkada langsung dinilai sebagai perwujudan pengembalian hak-hak dasar masyarakat di daerah dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam rangka rekrutmen pemimpin daerah melalui legitimasi demokrasi lokal sebagai tujuan pilkada. Peran perguruan tinggi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 4 Ayat 1, mencerdaskan kehidupan bangsa dalam konteks demokrasi di atas, melalui berbagai kebijakan yang dapat diambil oleh perguruan tinggi, khususnya yang berkaitan dengan tridharma perguruan tinggi, diantaranya 1. Memperbanyak penelitian atau studi dan diskusi tentang pilkada. Pilkada merupakan perwujudan demokrasi lokal yang sedang menggejala di Indonesia saat ini. Maka dengan demikian dibutuhkan berbagai peneliti tentang efektivitas pelaksanaan pilkada, mengingat berbagai permasalahan pilkada dari mulai money politik dengan memanfaatkan keterbatasan ekonomi masyarakat pada umumnya, maka money politik menjadi salah satu upaya yang paling cepat memburu suara masyarakat. Membuat pusat studi pilkada. Pusat studi pilkada pada hakikatnya adalah sebagai wadah yang tidak hanya menampung berbagai kegiatan penelitian dan pengkajian dosen dan mahasiswa dari berbagai perspektif bidang ilmu, program studi, dan fakultas di lingkungan universitas atau sekolah tinggi, khusus mengenai pemilihan kepala daerah atau pilkada dari berbagai perspektif. 3. Kebijakan perguruan tinggi mengenai pembukaan jurusan.
Pemilu di Fakultas Hukum konsentrasi jurusan Hukum Pemilu dan Fakultas Hukum Sosial dan Ilmu Politik konsentrasi jurusan Kepemiluan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi pasal 4 yang kemudian dipertegas oleh pasal 58 ayat 1 merupakan standar baku dalam pelaksanaan fungsi perguruan tinggi guna menyediakan kebutuhan akan kualitas sumber daya manusia atau SDM yang mempunyai pemahaman cukup tentang pemilu. 4. Kebijakan eksternal mendorong agar institusi penyelenggara pemilu tidak bersifat ad hoc tetapi bersifat permanen dan lahirnya Undang-Undang Pemilu sebagai undang-undang payung (leg generalis) yang menaungi undang-undang penyelenggara pemilu, pilkada, pileg, dan pilpres. B. Permasalahan pelaksanaan peran perguruan tinggi dalam Pilkada tahun 2018. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi mengartikan pendidikan tinggi sesuai pasal 4 menegaskan bahwa pendidikan tinggi untuk membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan civitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif. Melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora. Permasalahan internal perguruan tinggi diantaranya tidak ada kesamaan pandang tentang optimalisasi fungsi perguruan tinggi dalam politik praktis. Ada pendapat yang membolehkan kampus masuk ke wilayah politik praktis dan dari perspektif akademisnya atau pembelajarannya, artinya politik praktis sebagai media pembelajaran bagi calon intelektual di kampus. B. Secara umum, berbagai hasil penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi di Indonesia mempunyai permasalahan yang sama, yaitu tidak dapat diakses oleh pengguna. Bertekanan dengan berbagai penelitian mengenai topik-topik demokrasi dan politik mutakhir. C. Permasalahan selanjutnya adalah permasalahan pembiayaan. Berbagai kebijakan penelitian tentang pemilu dan dilaksanakan oleh perguruan tinggi, mengingat alokasi anggaran biaya untuk penelitian di internal perguruan tinggi sangat terbatas dan pemanfaatan akses untuk pembiayaan penelitian dari negara juga sulit karena berkendala oleh birokrasi negara yang panjang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.